Gue mau analisis kasus KDRT-nya Cut Intan Nabila dan suaminya Armor Toreador. Jadi itu kasus KDRT lagi hype banget gitu. Nanti gue coba masukin videonya deh. Kalau bisa ya ntar di akhir video aja gitu. Itu serem banget sih. Di sini gue mau analisis secara psikologis. Ada mungkin filsafatnya, ada mungkin neuroscience-nya, dan yang pasti pelajaran hidup dan kebijaksanaan gitu ya. Dan supaya kita tuh belajar menganalisis kasus itu untuk belajar, mengambil pelajaran ya, bukan buat julid, bukan gosip gitu. Jadi dia itu 5 tahun dapat KDRT dari suaminya. Terus dia tuh baru tahun ini dia tuh akhirnya udah nggak sanggup gitu. Cerita simpelnya gitu. Ntar lu cari aja, itu banyak banget sih beritanya. Dan dia itu bilangnya dia itu selama ini bertahan demi anaknya. Jadi kalau nggak salah dia anaknya ada 3 gitu. Terus dia tuh nggak cerita sama siapa-siapa karena dia itu berpikir itu untuk menutup aib suami gitu. Tapi kalau nggak salah sih ada beberapa berita si keluarganya tuh tahu gitu. Nah, kalau misalkan lu itu ya, gue bakal di sini biar lu juga ada pencegahan, biar lu nggak jadi korban KDRT atau pelaku KDRT gitu. Gini, dari mulai pacaran, lu itu harus bisa menganalisis pasangan lu itu. Kalau marah gimana gitu. Biasanya tuh kelihatan. Kalau yang marahnya tuh nggak wajar gitu. Kalau yang emosinya tuh gimana ya? Menyeramkan gitu kalau marah. Terus lu itu harus punya prinsip ya, selalu menghargai orang dan tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik ke orang lain. Jadi lu juga sangat bisa untuk tidak terima kalau lu itu dikasih kekerasan verbal maupun fisik gitu, apalagi fisik. Sebenarnya sama-sama aja sih. Kekerasan verbal lu hancur secara mental gitu. Kalau kekerasan fisik lu hancur fisik, hancur mental gitu, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan lu udah pacaran ya, lagi pacaran misal, lu udah dapat kekerasan fisik sekali aja, jangan terimain, jangan lu wajarin, jangan lu gimana ya, nganggap itu tuh biasa. Enggak, itu nggak biasa loh, gitu ya. Jangan, karena gitu ya, ke binatang peliharaan aja kita tuh gak boleh loh menyakiti secara fisik. Kalau gue sih secara verbal juga gak menyakiti kucing gue, tapi secara fisik deh kita usahain ya. Apalagi ke manusia gitu. Manusia itu harus dimanusiakan gitu kan. Apalagi kalau ini orang yang lo cintai, semakin tidak masuk akal gitu. Kayak gini deh, emang kalau pasangan lo dipukul sama orang lain, lu terima nggak? Enggak kan? Kalau enggak, masa lu sendiri yang mukulin dia gitu kan? Mulai nggak masuk akal nih, gitu kan? Dan coba jadi orang tuh jangan ego gitu, jangan dengerin ego terus, dengerin hati kecil lu, dengerin hati nurani lu. Karena yang namanya hati kecil dan hati nurani itu nggak mungkin bohong. Lu kalau nggak dihargain sama pasangan lu, disakitin secara verbal ataupun kekerasan fisik, hati lu tuh pasti sebenarnya ngasih tahu ini tuh menyakitkan gitu, udah. Tapi kan biasanya ego gitu, lu nyari-nyari pembenaran terus untuk tetap bertahan gitu. Karena sebenarnya lu tidak pernah benar-benar terjebak sama apapun. Yang gue bilang, segala sesuatu yang di luar diri lu itu netral. Yang bisa menghalangi diri lu tuh hanya diri lu sendiri. Ketika lu nggak mau pergi, ya lu bakalan terusan mencari alasan untuk tidak pergi. Beda halnya ketika lu berpikir ingin pergi gitu kan, kayak gitu. Terus lu juga harus selalu ingat ya bahwa
kita itu diciptakan punya fisik yang lengkap, punya tangan lengkap, punya kaki, punya mulut. Itu tuh untuk hal-hal yang baik gitu. Untuk ngomong yang baik, untuk melakukan yang baik, untuk membantu orang gitu. Bukan malah buat nyakitin orang, bukan buat memberikan kekerasan gitu. Untuk menyayangi orang harusnya. Misalkan buat tenangin orang gitu kan. Buat ngelus-ngelus yang lu sayangin gitu kan. Jadi jangan disalahgunakan gitu, titipan dan berkah yang luar biasa yang dititipkan ke lu gitu kan. Fisik lu tuh sesuatu yang berkah gitu, titipan itu. Jadi harus amanah gitu kan. Kayak gitu. Nah, untuk lu yang misalkan belum punya self esteem yang bagus, self esteem tuh jadi harga diri ya. Kalau harga diri lu belum bagus, lu harus latihan tiap hari, ingetin ke diri lu, bener-bener ngomong kalau diri lu itu berharga dan diri lu harus dimanusiakan. Terus diri lu itu berhak diperlakukan dengan sangat baik. Lu itu berhak, kalau hak tuh hak ya, gitu ya. Karena ketika lu sudah mulai benar-benar sehat secara mental, itu pasti harga diri lu naik. Ketika harga diri lu naik, lu udah pasti nih paham bahwa lu tuh berharga gitu. Dan masalahnya lainnya lagi, ketika lu punya pasangan yang tidak menghargai lu itu lama-lama kehilangan harga diri, kehilangan rasa berharga di diri lu gitu. Yang dimana jadi lu tuh bakal terus-terusan ngerasa kayak lu tuh ngeliat diri lu tuh, oh iya sih gue gak berharga makanya gue pantas diginiin gitu. Padahal kan itu mindset yang keliru gitu kan. Gak kayak gitu yang gue bilang. Dan gue juga selalu berpesan jangan pernah berpikir untuk merubah orang. Jadi kalau misalkan lu udah tahu nih pasangan lu suka ngelakuin kekerasan, jangan berpikir bisa ngerubah dia. Gak bisa. Yang bisa ngerubah dia tuh hanya diri dia sendiri, tau gak? Sama Tuhan, paling sama alam semesta. Lu gak bisa ngerubah orang ya. Jadi pikirin aja. Pikirin diri lu. Pikirin lu bisa terima enggak jadi samsak gitu. Gitu kan. Coba deh lu tuh selalu ingat bahwa lu tuh manusia yang berhak dihargain, yang berhak diperlakukan dengan sangat baik, dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan gitu kan. Dan jangan pernah berpikir ketika lu membiarkan diri lu itu dipukuli, lu berpikir bahwa dia akan melihat lu baik gitu, melihat lu jadi kayak orang baik. Enggak. Orang yang melakukan kekerasan itu ketika ngelihat orang korbannya itu ngebolehin dia melakukan kekerasan, dia bukan ngira korbannya baik, tapi dia cuma ngira korbannya itu ya gampang diapa-apain gitu, toh tinggal minta maaf. Karena biasanya itu nanti tuh manipulasinya ya, misalkan dia habis ngelakuin kekerasan, nanti tuh minta maaf, terus pura-pura kayak nggak terjadi apa-apa, terus bakalan nge-treat lo kayak princess, atau kalau lu cowok ya lu di-treat kayak raja gitu, supaya ya lupa gitu apa yang udah pernah terjadi, tapi nanti diulangin lagi, nanti pokoknya kayak gitu terus. Yang gue bilang, kalau misalkan mau clear, lu ngelihat orang sayang atau cinta beneran gak sama lu tuh dari tindakan, jangan dari kata-kata. Kalau dari kata-kata tuh bisa manipulasi gitu. Ya logika aja ini mah ya. Misalkan ada orang bilang cinta banget sama lo, bilang sayang banget sama lo, terus mukulin lo gitu. Loh, kan kalau gue sih mikirnya, ya mana cinta lo gitu. Gitu kan. Dan menjadi orang baik itu bukan berarti tidak punya batasan, bukan berarti lo itu nggak punya harga diri gitu, punya harga diri. Jadi jangan salah ya, menjadi baik sama menjadi bodoh tuh berbeda gitu. Lo jadi orang baik tuh harus tetap cerdas dan pakai logika kok gitu. Harus tetap punya batasan yang sehat. Kalau lu
kalau lu sendiri tidak punya batasan, atau lu punya batasan tapi lu sendiri melanggar batasan lu, melanggar aturan lu, ya orang lain juga nggak respect sama aturan dan batasan lu. Ngapain kata orangnya yang bikin aturannya aja nggak menghormati aturannya sendiri, yang punya aturannya juga enggak integritas gitu sama aturannya, sama batasannya. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya lu mulai dari diri sendiri. Kalau lu nggak punya harga diri yang sehat, kalau lu nggak punya rasa berharga akan diri lu, kalau lu tidak menghargai diri lu sendiri, ya mustahil orang menghargai lu gitu. Gimana caranya? Gimana orang tahu cara menghargai diri lu kalau lu juga tidak menghargai diri lu? Kan cara lu menghargai diri lu itu untuk mengajarkan ke orang lain juga, untuk tahu bagaimana lu ingin diperlakukan gitu. Lu tuh sangat boleh untuk memberitahu dan mengkomunikasikan bagaimana lu ingin diperlakukan. Itu hak lu gitu. Apalagi kalau lu tuh bisa sangat fair ya, memberikan timbal balik, lu juga selalu menghormati orangnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi paham ya, dan kebutuhan tentang curhat itu penting. Jadi curhat itu sebenarnya kebutuhan. Sharing curhat itu kebutuhan ya, lo harus ngerti kebutuhan itu yang artinya wajib dipenuhi. Jadi minimal lo itu punya satu teman curhat. Yang penting lo cerdas dalam memilih teman curhat. Pilih yang pikirannya jernih, yang sehat mentalnya, yang tulus sama lo, yang benar-benar ingin memahami lo, yang benar-benar memikirkan yang terbaik buat lo gitu, yang tulus gitu. Kalau bisa yang bijaksana gitu kan, supaya lu tuh bisa ngerti gitu, bisa ngerti misalkan lu diperlakuin gimana, lu bisa nanya juga gitu loh, ya ini tuh wajar gak sih gitu. Karena kan 5 tahun dipukulin, gimana wajar orang gue bilang lu sekali dipukul aja jangan terima gitu kan, kayak gitu. Dan KDRT atau kekerasan fisik ini bukan cuma bisa korbannya tuh wanita, korbannya bisa pria loh gitu. Jadi jangan dikira cuma wanita yang bisa kena kekerasan fisik. Kayak gitu ya. Jadi menurut gua tuh ya benar, ketika lu menikah lu itu harus bisa menjaga aib suami lu gitu. Gue setuju. Tapi jaga aib tuh pakai cara yang cerdas gitu, dan pakai akal sehat. Bukan berarti lu tuh mengorbankan diri lu jadi samsak gitu kan. Ya makanya lu cerita kan, atau enggak lu ke profesional aja gitu. Kalau enggak buat nanya gitu. Karena dia kan luka-lukanya banyak banget gitu. Luka fisiknya pun, apalagi luka di dalam gitu kan. Dan tentang bertahan demi anak ya, gue udah pernah bikin video juga. Kalau lu mau bikin alasan bertahan untuk anak, lu pikirin lagi gitu. Lu paham gak cara membuat anak lu sehat mental itu gimana? Hubungan pernikahan seperti apa yang harus lu pertahankan kalau memang untuk kesehatan mental anak? Gitu, lu harus paham dulu. Hubungannya tuh harus harmonis, harus hangat, harus penuh kasih sayang, bukan yang berantem terus apalagi pukul-pukulan, bukan. Maksud gue kalau lu itu pengen pakai alasan bertahan demi anak, lu harus evaluasi pernikahan lu tuh pernikahan seperti apa gitu. Jangan-jangan sebelum lu udahin pun pernikahan lu udah rusak gitu. Sebelum lu bercerai pun ya udah rusak duluan gitu. Jadi maksudnya nggak efektif tujuan lu untuk mempertahankan demi anak sampai lu berkorban kayak gitu, yang mungkin emang lu pikir anak lu seneng lihat lu menderita kan. Makanya dikatakan cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain tuh kayak gitu. Karena nanti lu tuh keliru dalam praktek bercinta gitu, lu keliru dalam membuat pengorbanan gitu.
Betul, yang namanya cinta itu ya harus ada timbal balik, harus ada perjuangan, tapi lu harus clear ini perjuangannya tuh sehat atau enggak gitu. Makanya gue kan minta lu analisis. Kalau lu dari kecil udah biasa melihat orang tua lu itu berantem, apalagi sampai ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau pas kecil lu ada traumatik, atau lu itu sering juga dapat kekerasan fisik dari orang tua lu evaluasi, karena kemungkinan besarnya tuh lu bakal terjebak sama orang-orang yang melakukan itu gitu. Karena kalau nggak disembuhin tuh lu menarik orang-orang yang seperti itu gitu, karena kan ketertarikan. Kadang kalau nggak dievaluasi, ketertarikan kita tuh bisa nggak sehat gitu sebenarnya, kayak gitu. Atau makanya kan ketika lu mempertahankan pernikahan tapi dalam pernikahan lu terus-terusan kena KDRT, lu tuh sama aja memberikan trauma juga gitu loh ke anak lu. Kayak nanti dia tuh nggak punya teladan gitu tentang apa ya, gimana cara memperlakukan orang dengan baik gitu. Nanti dia berpikir itu dipukulin itu wajar, mukulin itu wajar gitu kan. Makanya bakalan banyak toxic relationship yang akan dia lalui dalam hidupnya gitu. Atau bahkan kalau nggak dievaluasi, ya dia menikah sama orang yang KDRT lagi gitu. Kayak gitu. Ini lo mulai mengerti ya bahwa panjang gitu ini tuh kemana-mana banget. Karena ada beberapa kasus misalkan karena suaminya itu suka KDRT istrinya stres. Jadi karena nggak bisa ngelampiasin ke suaminya, ngelampiasinya ke anak gitu, anaknya yang disiksa. Atau istrinya pengen mengakhiri nyawanya sendiri, terus ngajak anaknya untuk mengakhiri nyawa bareng-bareng karena udah nggak sanggup, capek hidup kayak gitu. Makanya penting banget lo itu punya pasangan yang menghargai lo, karena lo nggak akan bisa sehat mental ketika lo itu tidak dihargai oleh orang terdekat lo gitu. Lo akan merasa tidak berharga, lo tidak punya percaya diri gitu. Dan ketika lo tidak merasa tidak berharga, ya lo bakalan terima aja diapain pun. Lo bakalan terima gitu. Misalkan lo jadi samsak, lo kayak sampah gitu. Kayak gitu, efeknya tuh bisa kayak gitu. Dan makanya gak baik. Dan kalau lu punya pendapat atau perspektif tentang kasus itu, lu bisa share di kolom komentar gitu ya. Lu bisa tulis di sana. Kita bisa diskusi gitu. Jadi ketika lu sedang di relationship maupun di pernikahan, ketika lu sudah merasa kayak lu sudah mau di atas batas lu, jadi kayak misalkan batas lu 100, meledaknya tuh 100, ketika udah 70 itu lu stop berarti gitu. Cirinya banyak, biasanya sebenarnya hati lu ngasih tahu, cuman kan biasa ego lu nya gitu. Jadi cirinya itu mungkin salah satunya lu pengen mengakhiri hidup lu, atau lu pengen mengakhiri hidup dia, atau lu pengen dia tuh cepat meninggal gitu, atau lu tuh pengen pergi dari hidup ini, dunia ini gitu. Kayak gitu. Itu artinya sudah mulai lu diambang batas gitu. Dan kalau lu dalam toxic relationship ataupun toxic marriage, lu harus selalu pikir yang paling utama itu menyelamatkan diri lu. Selalu ingetin diri lu bahwa diri lu itu manusia. Lu berharga, lu berhak diperlakukan dengan sangat baik. Lu berhak dihargai, lu berhak dikasih respect gitu. Jadi lu akan selalu sehat dalam membuat keputusan gitu. Lu bakal selalu ingat untuk menyelamatkan diri lu dan menyelamatkan nyawa lu gitu. Karena sama aja kan, misalkan gini, lu mempertahankan pernikahan, lu menjaga aib, terus misalkan lu mempertahankan, lu ngorbanin diri
demi apapun lah ya di kepala lu, tapi lu misalkan jadinya lewat gitu, atau lu misalkan jadi cacat gitu, kan maksud gue tuh lu harus berpikir tuh sangat panjang. Lu mempertahankan segala sesuatu yang duniawi itu sebenarnya untuk dunia aja loh. Kalau misalkan lu tidak ada di dunia, semua itu tuh tidak berharga, iya kan? Jadi lu harus ngerti kalau diri lu berharga gitu. Harus belajar, lu harus belajar melihat diri lu berharga dan menghargai diri lu sendiri gitu. Dan mindset pengen ngerubah-rubah orang atau pasangan lu ini bisa bahaya banget buat lu sebenarnya, bisa bumerang banget. Contoh misalkan lu padahal udah tahu nih ya, pas masih pacaran, lu udah tahu dia tuh suka melakukan kekerasan ke lu. Terus lu tuh berpikir, oh mungkin kalau udah nikah berubah. Jadi lu nikah nih sama dia ya. Nikah lu masih dipukulin nih. Terus lu masih ego, terus bilang, kayaknya kalau punya anak nanti dia berubah. Akhirnya lu punya anak nih ya, 1. Ternyata gak berubah. Terus lu mikir lagi, oh kayaknya harus punya anak lagi. Lu punya anak 2, masih gak berubah. Akhirnya lu punya anak ketiga gitu, untuk hanya apa ya, untuk hanya ngasih makan ego lu gitu, tentang lu itu meyakini sesuatu yang udah jelas tidak bisa gitu. Maksud gue tuh gitu. Makanya kalau lu punya pasangan itu gak usah mikir berubah gitu, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Jadi kalau sekarang lu tahu dia kayak gimana, plus minusnya, coba pikirin bisa terima enggak. Karena bisa jadi seumur hidup lu sama orang yang tidak berubah gitu. Kan kalau misalkan dia seumur hidup gak berubah, kalau dari awal lu sudah menerima, jadinya fine gitu kan. Ya maksudnya kalau dia berubah syukur, enggak ya udah, orang udah terima gitu kan. Jadi lu juga tidak menjebak diri lu, tidak menjebak orang lain, gak ngeprank diri lu, gak ngeprank orang lain. Nikah tuh jangan ngeprank. Semakin lu pengen serius sama orang, lu harus semakin sangat real, ngasih tahu diri lu apa adanya gitu. Nih ya, lu real aja, tetap aja nanti pasti ada sesuatu yang baru yang lu temukan ketika menikah. Apalagi kalau dari awal lu udah ngeprank gitu kan, pencitraan. Itu lebih mind blowing dan banyak plot twist ntar pernikahan lu gitu kan. Gitu. Udah keterbukaan, kejujuran itu penting biar lu juga, karena repot dan biaya, tenaga, waktu gitu ya. Atau kayak tadi gitu kan, karena misalkan udah punya 3 anak, masih tetap tuh lanjut sampai tua loh, mikir bakal berubah pasangannya, kan lu nggak berubah gitu. Jadi lu membuang waktu seumur hidup lo, waktu hidup lo itu hanya untuk merubah-rubah orang tuh nggak masuk akal. Buang-buang waktu, buang-buang energi, dan buang-buang apa ya, lu tuh jadi masa lu nggak bahagia gitu kan. Ya tentu lu namanya nikah nggak selalu bahagia tiap hari, cuman kan bukan berarti lu menyiksa diri lu juga gitu kan. Sayangin diri lo pokoknya gitu. Bagaimana caranya? Kalau misalkan lu belum bisa sayang sama diri lu bakal keliru dalam praktek mencintai. Lu harus belajar mencintai dengan baik dan benar. Jangan asal mencintai aja. Jangan asal sesuatu yang ada di pikiran lu aja gitu. Karena bisa berbahaya untuk diri lu sendiri juga gitu kan. Karena bukan seberapa lamanya lu hidup, tapi seberapa berkualitas hari yang lu jalani gitu. Karena umur kan gak ada yang tahu. Jadi jangan buang-buang waktu buat mikir pengen ngerubah-rubah orang. No. Dan sebenarnya kalau misalkan ketika lu ketemu orang atau punya pasangan, terus lu punya pikiran pengen ngerubah dia, itu lu harus tahu itu tuh tanda bahwa lu tuh sebenarnya tidak menerima dia gitu. Lu sebenarnya pengen orang lain,
bukan pengen sama dia gitu. Jadi itu tuh pasti akan menyakiti sih, karena dari pikiran lu tuh bakalan lu itu mengatakan banyak hal yang mengartikan seperti itu, atau lu melakukan banyak trait yang seperti itu gitu. Jadi bahkan lu mungkin tidak bisa memberikan orang yang lu sayang itu space buat jadi diri sendiri dan kebebasan gitu. Yang namanya ngasih motivasi itu boleh, menyemangatin boleh, tapi nggak bisa maksa. Jadi maksudnya akan lebih sehat kalau lu punya pemikiran dia itu mungkin tidak akan pernah berubah gitu. Jadi lu bisa menerima dia apa adanya, lu juga nggak hidup dalam kehaluan gitu. Lu bisa lebih realistis, lebih logis, lebih rasional juga, lebih clear dalam bikin keputusan. Jadi lu bisa bertanggung jawab juga nih sama keputusan lu gitu, kayak gitu. Atau lu juga emang mau orang sebenarnya sama lo tapi ternyata sebenarnya nggak pengen sama lo gitu kan, itu menyakitkan loh. Pakai kesadaran penuh bahwa tidak ada orang yang bisa menyakiti diri lu kecuali diri lu sendiri. Artinya ketika lu memang tidak mengizinkan orang itu untuk menyakiti lu, ya lu gak akan disakiti gitu kan. Orang tuh bisa nyakitin lu ketika lu mengizinkan orang itu nyakitin lu, ketika lu berpikir memaknai itu hal yang menyakiti lu gitu kan. Ketika lu bolehin dia nyakitin lu, kayak gitu. Dan dalam Islam pun, dan menurut gua kayaknya semua agama juga, dilarang menyakiti orang lain dan juga dilarang menyakiti diri sendiri gitu. Ketika lu ngebolehin orang nyakitin lu, lu sedang nyakitin diri lu sendiri kan. Sama aja ketika lu membolehkan lo, dan itu tuh lama kelamaan lu mulai kehilangan diri lo gitu kan. Kehilangan diri sendiri tuh sama aja kehilangan semua hal di hidup lo sih, karena nggak ada yang lebih berharga dari itu sebenarnya. Bucin boleh, tapi lihat dulu bucin mas apa gitu ya. Kalau misalkan bucinlah sama orang yang menghargai lo, yang mencintai lo dengan tulus, menerima lo apa adanya, yang memperlakukan lo dengan sangat baik, dengan penuh respect, yang bicara sama lo dengan respect, memperlakukan lo dengan respect, dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, dan dengan kasih gitu, dengan welas asih, kayak gitu. Jadi jangan asal bucin aja gitu kan. Cek dulu bucin orang yang kayak gimana gitu kan. Dan kalau lu cowok gitu ya, pria, lu juga please banget ya, kalau misalkan atau diantara lu deh siapapun yang punya emosi tidak sehat, coba terima diri lu gitu. Jadi lu tuh mau mencoba memperbaiki diri, mau coba cari cara nyembuhin gitu. Jadi kalau punya emosi tidak sehat itu jangan terus diikutin terus gitu. Bahaya buat diri sendiri, bahaya buat orang-orang yang lu sayangin gitu kan. Jangan mendinai dan pura-pura nggak sadar dan nggak tahu gitu kalau itu memang sesuatu yang tidak baik. Dan kalau cowok mukulin cewek gitu ya, menurutku lu payah banget gitu. Cowok tuh diciptain lebih kuat secara fisik gitu ya, mungkin itu tuh untuk melindungi wanita gitu, untuk menyayangi wanita, untuk menjaga wanita, bukannya kebalikannya gitu. Jadi ketika lu sudah mulai memukuli wanita gitu, lu tuh mulai sudah tidak pria lagi, udah mulai hilang gitu kepriaan lo gitu, kayak gitu. Lebih kuat itu untuk bantu orang, jaga orang gitu, untuk nyayangin orang, untuk melindungi orang yang lu sayangin, kayak gitu. Jadi lu juga tahu kalau lu nggak terima ketika orang lain ngelakuin hal kayak gitu ke pasangan lu, ya lu jangan ngelakuin hal itu ke pasangan lu gitu kan.